terdiri untuk genitalia atau reproduksi kita belajar dibagi dua, genitalia eksterna dan interna. Eksterna itu yang kelihatan dari luar, interna itu yang ada di dalam, ya. Untuk yang pria, yang eksterna adalah penis dan skrotum, ya. Penis sendiri ini terdiri dari radix penis dan corpus penis. Radix ini akarnya yang tertanam di badan, di tubuh, dan corpus ini yang kelihatan, ya. Sepertiga ini yang radixnya, ya. Corpus atau shaft itu 2/3-nya. Radixnya bayangkan seperti tripod. Nah, itu, ya. Bayangkan seperti tripod, ada 3 kaki, ya. Yang tengah adalah bulbus penis, yang 2 kanan kiri adalah crus penis, ya, crus penis. Terus itu nanti akan ke depan, ke distal maksudnya. Itu yang bulbus akan memanjang menjadi corpus spongiosa, ya. Sedangkan yang crus jadi corpus cavernosa, ya. Nah, corpus cavernosa ini di bagian dorsalnya, bagian dorsalnya ini saling dempet, ya, sehingga nanti corpus spongiosa ini seperti kalau kita makan roti sosis, ya, roti dibelah, sosisnya di tengah. Nah, rotinya itu yang 2 yang menjepit itu adalah yang corpus cavernosanya, sedangkan sosisnya itu adalah corpus spongiosanya. Nah, uretra itu jalan di tengah-tengah corpus spongiosa. Corpus spongiosa sendiri nanti ke distal, dia nanti akan ada bentukan yang bulat, ya, jadi gland penis, ya, gland penis. Nah, semuanya ini nanti terbungkus, terus nanti ada kulit, ya. Nanti perbatasan antara corpus dengan glans itu ada seperti lehernya, ya, itu kolum, ya, kolum penis. Kemudian ada kulit lebih yang membungkus glans, namanya repucium, ya, repucium. Dan di bagian anterior atau di bawah, ya, anterior dan posterior itu adalah dalam posisi ereksi diri, ya. Jadi ini yang anterior, ini posterior dorsal, ya. Kemudian di bagian anteriornya ini nanti repucium ini nanti tengah-tengahnya ini ada sekat, ya, yang menfiksasi frenulumnya itu ke glans penisnya, yaitu frenulum, ya, frenulum repucium. Nah, perineum sendiri di tengah-tengah itu ada tengah-tengah ini yang namanya apa? Rave, ya, ya, rave, mulai rave perineum terus sampai rave skrotum, juga sampai penis itu juga rave di tengah-tengah terus, jadi seperti ada garis di tengah-tengah, ya. Kemudian skrotum sendiri itu adalah kantung muskuler, ya. Dia homolog dengan labium mayor pada wanita, ya. Tetapi pada wanita dia tidak membesar seperti ini, ya. Kalau laki-laki karena proses desensus testis ini kan awalnya dia ada di kavum abdomen, ya. Tetapi pada saat kehamilan usia sekitar 6 sampai 7 bulan dia mengalami penurunan, ya, namanya desensus testis, ya. Turun ke bawah, dia menyusuri dari inguinal sebelah lateral, turun ke medial, terus keluar mendorong kulitnya di situ sehingga skrotumnya itu molor, ya. Nah, jadi seperti labium mayor, tapi karena didorong terus jadi skrotum, ya. Dan otomatis itu saluran-saluran kemudian pembuluh darahnya juga ikut memanjang sampai ke bawah, ya. Dan proses desensus testis inilah yang menyebabkan terjadinya kanalis inguinalis, ya. Nah, abdomen, masih ingat dinding abdomen itu yang otot sebelah
lateral ada 3 lapis, apa aja? Obliquus abdominis externus, internus, dan transversus, ya. Itu juga membatasi dinding bawah dan itu didorong juga oleh testis, ya. Sehingga lapisan di testis sampai ke ini funiculus spermaticus itu lapisannya juga akan ada 3 lapis, ya. Sebetulnya itu lapisan dari dinding abdomen tadi, 3 muskulus dinding abdomen tadi yang molor didorong oleh testis tadi, ya. Itu nanti akan jadi fascia spermatica externa, fascia cremasterica, dan fascia spermatica interna, ya. Urut dari obliquus abdominis externus, internus, dan transversus, ya. Makanya kalau cowok misalnya ketendang atau kena bola di skrotum, nyerinya sampai perut karena sarafnya asalnya dari perut, ya, karena itu, ya. Nah, jadi nanti kalau cewek-cewek misalnya lakinya kurang ajar, ya tinggal disentuh sedikit aja, ya, yang sedikit keras maksudnya, ya. Nah, terus ini jadi semua kabel-kabelnya itu keseluruhan, ya, itu namanya funiculus spermaticus atau spermatic cord, ya. Itu nanti isinya apa, ya, termasuk ada vas deferens, ada plexus pamphiniformis, ya, limfe, nervus ilioinguinalis, ya. Kemudian di dalam skrotum nanti ada testis, ya. Nah, kemudian genitalia interna, ya. Genitalia interna ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, kemudian ada vesicula seminalis, ya. Kemudian ada ductus ejaculatorius, ya. Kemudian komponen kelenjarnya nanti ada vesicula seminalis, ada prostat, terus kemudian ada glandula parauretralis, ya. Parauretralis, jadi memang dia sepanjang uretra, ya. Glandula parauretralis itu ada 2, glandula parauretralis Cooper, glandula bulbouretralis Cooper, ya, Cooperi, dan glandula parauretralis Littrei. Littrei ini nanti di kanan kirinya uretra pars pungiosa, ya, sedangkan yang bulbouretralis Cooper itu di daerah bulbus, ya, kanan kirinya sana. Nah, di dalam testis sendiri itu dibagi menjadi lobulus yang kecil. Jadi lobus tapi kecil, makanya namanya lobulus, ya. Satu testis ini bisa sampai 200 sampai 400 lobulus. Dan di dalam lobulus itu ada tubulus seminiferus, ya. Tubulus, tube, tabung, ya. Seminiferus, dia menghasilkan sperma, ya. Nanti dipelajari di histologi itu, ya, mulai dari yang luar terus nanti menghasilkan sperma ke tengah, ya. Dan itu nanti dari tubulus seminiferus itu nanti akan mengarah ke bagian tengahnya testis itu, yaitu mediastinum testis, ya. Itu salurannya jadi lebih lurus, namanya tubulus rectus, ya. Kalau seminiferus itu yang berkelok-kelok yang ada di dalam lobulus, nanti semua dari lobulus itu seperti mengarah ke daerah mediastinum. Bayangkan seperti ginjal, ya, ginjal, piramidanya ini adalah lobulusnya, terus tubulus seminiferusnya di dalam piramida ini banyak sekali seperti benang yang kusut, kemudian nanti mengarah ke tengah semua. Ada tubulus rectus, ya, nanti jadi rete testis, ya, rete testis, terus nanti ductuli efferentes, nanti menuju ke epididymis, ya. Jadi yang menghasilkan sperma itu adalah yang tubulus seminiferus, nanti ditampung di epididymis, ya, di epididymis dimatangkan di sana. Ya, epididymis itu ada kaput, ada korpus, ada kauda, ya. Sesudah itu lanjut ke vas deferens atau ductus deferens,
ya, ductus deferens. Nah, ductus deferens sendiri ini sebetulnya kalau ductus deferens ini kan di sini bisa langsung belok ke testis ini, ya. Karena uretra itu kan melayani dua sistem, sistem uropoetik dan sistem reproduksi untuk yang cowok, ya. Tetapi dia naik ke atas. Kenapa? Karena dia ini adalah perpanjangan salurannya dari tadi proses descensus testis. Jadi dia muter ke atas, ya, muter ke atas, terus mengitari ini vesika urinaria, terus ke belakang. Ke belakangnya vesika urinaria, ya, belakangnya vesika urinaria di dekatnya ureter sana, ya. Nah, terus nanti di bagian akhir dari ductus deferens dia agak melebar, namanya ampula ductus deferens, ya. Nah, kemudian dia menyatu, salurannya itu menyatu dengan ductus dari vesicula seminalis, ya. Vesicula seminalis menjadi satu ductus, namanya ductus ejaculatorius, ya. Ductus ejaculatorius ini yang nanti menembus. Nah, di sini, ya, ductus ejaculatorius ini sudah gabungan antara ductusnya vesicula seminalis dan ampula tadi. Terus dia menembus prostat, ya. Menembus prostat menuju ke uretra pars prostatica, ya. Nah, nanti waktu nembus, nah kalau ditembus kan otomatis dia pasti akan menonjol kan. Di sini ini jadi utrikulusnya ini, ya. Utriculus prostatica, kemudian masuk ke sini, ya. Nah, di sini di perbatasan antara prostat dengan penis itu nanti kanan kirinya, kalau kalian lihat di ini, nah di pangkalnya bulbus ini kanan kirinya ini ada glandula bulbo-uretralis Cooper, ya, Cooper. Kemudian sepanjang ini kanan kirinya ini glandula para-uretralis Litre, ya. Nah, apa gunanya vesicula seminalis terus glandula Cooper, ya. Vesicula seminalis dan prostat ini nanti dia menghasilkan cairan semen, ya. Selain untuk nutrisi, dia juga untuk menetralkan keasaman dari lendir vagina, ya. Kalau enggak nanti spermanya mati waktu masuk di vagina, ya. Terus sedangkan yang glandula Cooper dan Litre ini dia menghasilkan seperti pelumas, jadi untuk lubrikasi, ya, lubrikasi, sehingga pada waktu ejakulasi, ya, ejakulasi itu waktu nyemprot, ya, spermanya nyemprot, dia masuk ke sini, ini licin, ya, sehingga spermanya bisa nyemprot keluar. Nah, itu terus proses ereksi, ya, proses ereksi itu secara otonom, ya. Ereksinya adalah pengaruh parasimpatis, ya, tetapi ejakulasinya saraf simpatis, ya, saraf simpatis. Jadi karena pengaruh parasimpatis, maka darah itu akan ngumpul di corpus cavernosa, ya, di corpus cavernosa, sehingga penisnya akan membesar dan memanjang dan tegang, ya. Sedangkan uretra tetap di dalam corpus spongiosa, ya. Jadi berbeda, sehingga salurannya itu tetap bisa dilalui, ya. Oke, terus apa lagi? Itu yang dartos itu Tunika dartos, ya, nanti lapisan-lapisannya, ya. ini warna eksternal. Ya. Oh, musculus detrusor. Oh iya sih. Ya, musculus detrusor. Nanti dilihat lapisan-lapisannya, ya. Kemudian funiculus spermaticus juga dihafalkan isinya apa aja, ya. Oke, apalagi?
Tapi pada cowok ya vasektomi. Ya, vasektomi itu ya vas deferens itu diikat. Diikat. Ya. Jadi Diikat apa diiris dipotong, di Diikat. diikat. Jadi kalau spinal cord jadi itu foto ini. Kalau diputus bisa. Enggak, lebih ini lain lagi. Ya. Jadi dilipat paha sini, ya. Dilipat paha sini kanan kiri, itu di insisi sedikit, terus dicari vas deferensnya, terus diikat. Ya. Diikat otomatis kan spermanya tidak bisa nyalur sehingga di epididymis penuh. Ya. Iya dah. Ya. Epididymis penuh. Pabriknya siapa? Testis toh. Nah, epididymisnya gudang. Ya. Tokonya penyalurnya vas deferens ini. Kalau barang tidak laku, terus di gudangnya penuh, ya pabriknya nanti otomatis disuruh untuk berhenti produksi. Ya. Tuh. Nah, secara teori katanya nanti Dokter Hudi mungkin ya yang lebih. Sudah. Kelas Apa dulu yang Ya. orang bilang? Dulu yang dibahas. Itu kalau vasektomi terus dilepas apakah dia bisa lagi? Bisa. Bisa. Harusnya bisa. Oh iya, kata bisa. Ya. Bisa. Tapi secara logika gini. Kalau tokomu tidak laku, barang di gudang penuh, Expired. pabriknya tutup, ya toh, mesin dijual semua, ya kan? Karyawan dipulangkan semua, PHK semua. Kira-kira pabrik itu nanti bisa produksi lagi atau enggak? Enggak. Susah. Bisa tapi Susah susah. tapi bisa. Bisa. Susah, Tapi mati. ya, bisa tapi susah. Air Ya. filter dulu. Jadi kalau terus misalnya ada yang cowok ngomong, masih mau rekreasi dulu, terus vasektomi dulu gitu ya. Loh, hati-hati, nanti beneran nggak bisa punya anak, ya. Tuh. Bukan, jadi itu sebetulnya kan untuk KB, untuk membatasi kehamilan, bukan untuk menunda, ya. Dia kan maksudnya buat menunda. Dia kan maksudnya untuk menunda, ya. Dok, kalau misalnya dia mau apa nggak ini? Diabsorpsi. Oh, dia Diabsorpsi, kalau penuh nanti kan itu kan protein toh, diabsorpsi lagi. Ya, Dok, yang erektis itu Yang laki-laki ya, mil ya, ada dua, eksternal sama internal. Yang eksternal genitalia pada laki-laki ya, ada mil pria-pria. Ada dua yang eksternal sama internal. Yang eksternal berarti penis sama skrotum ya. Skrotum itu hanya kantong saja. Kemudian penis. Penis dibagi jadi dua, radik penis sama korpus penis. Radik itu sepertiga, jadi yang nempel di dinding ini adalah radik sepertiga, yang 2/3 adalah korpus penis ya. Jadi radik penis sama bulbus penis ya, korpus penis. Nah, dibentuk oleh 2 corpora cavernosa dan 1 corpora spongiosa. Corpora yang radik itu kan sepertiga, berarti dibagi jadi 2 corpora cavernosa dan 1 corpora spongiosa. 2 corpora cavernosa ini membentuk krus penis. Jadi ini tanduk ya. Ini namanya krus penisnya. Krus penis dan bulbus penis ya. Jadi yang corpora spongiosa dan corpora cavernosa. Ini melanjutkan, ini korpus penis dibentuk dari 2 corpora cavernosa, 1 corpora spongiosa. Di dalamnya ada uretra pas spongiosa. Nanti di sini ada fossa naviculare. Lubangnya ini adalah nggak ono tunjuk ya. Ada tunjukan. Itu lebih ambil lo jarum aja. OUE ya, ostium uretra externum. OUE, ostium uretra externum. Oke. Ya cuk sitok to. Ah piye to arek iki? Lah. Nah, oke. Jadi yang ini tadi, ini sama cari yang warna hijau. Ini sama
ya. Ini adalah crus penis. Jadi nanti dilihat berarti ini adalah yang crus penis dextra, ini adalah crus penis yang sinestra, kan begini toh, ya. Jadi ada sepertiga dan 2/3. Yang sepertiga adalah radik penis, yang 2/3 adalah bulbus penis. Radik penis dibentuk oleh 2 crus penis dan 1 bulbus penis. Bulbus penisnya membentuk di dalamnya adalah corpora spongiosa. Yang crus penis ada 2 corpora cavernosa, ya, 2 corpora cavernosa, 1 corpora spongiosa. Corpora spongiosa ini yang nanti akan dilewati oleh uretra pars spongiosa. Yang ini adalah fossa naviculare, jadi yang bentukan kayak segitiga gitu. Ini yang nanti kalau anak kecil kencing bisa jauh kencingnya, bisa jauh mancurnya. Ini karena adanya fossa naviculare. Yang ini adalah OUE, orificium uretra externum, ya, orificium uretra externum. Nah, yang corpora spongiosa kalau keluar akan menjadi gland penis, kepalanya penis, ya. Gland penis ini dibentuk ini, ya, ini gland penis, ini adalah kolum penis, ya. Yang di luar ini adalah corona glandis, ya. Nanti kalau pada saat sunat, ya, sirkumsisi, nanti bloknya ada di sini deh. Jadi di sini di blok, anestesinya di sini, di tengah-tengah sini di blok masuk, ya, sama kemudian di bawah sini di blok, ya, di blok yang masuk seret kanan kiri, terus kemudian di sini. Jangan di sini, ini trauma benda tajam ini, semaput di UGD nanti yang lagi, ya. Saya karena ada ujian OSCE yang di anestesi sini, kocak-kocak saya jadi dosen pengujinya, ya. Oke, yes, oke. Jadi genitalia externa cuma ada 2, penis dan skrotum. Skrotum hanya sebagai kantong saja. Di dalam skrotum baru ada testis. Ya, urutan pertama adalah fascia dari musculus obliquus externus berlanjut menjadi fascia spermatica externa. Kemudian musculus cremaster, baru fascia spermatica interna. Yang ini adalah musculus cremaster, yang warna coklat ini. Jadi kalau ditusuk jawabannya adalah musculus cremaster. Yang ini adalah funiculus spermaticus sak glendongnya ini. Yang pembuluh darahnya adalah plexus pampiniformis, ya. Glendongnya ini namanya funiculus spermaticus, ya. Jadi kalau yang diikat satu kesatuan ini namanya funiculus, harus diikat tali, ya. Harus diikat tali, namanya funiculus spermaticus. Kalau yang pembuluh darah ini plexus pampiniformis. Kalau plexus pampiniformisnya mengalami kelainan, mengembang, namanya varises, maka namanya kalau pada testis namanya varikokel, ya. Varikokel. Nah, kalau misalnya terjadi varikokel, vaskularisasinya tidak terpenuhi, maka produksi spermanya terjadi asospermia. Tidak ada sperma sama sekali, ya. Oke. Yang ini, setelah ini maka di bawah ini vesika urinaria, ya. Di bawah vesika urinaria ada prostat, ya. Jadi prostat dibagi jadi 5 lobus, 2 lobus lateral, lobus anterior, lateral 2, medial, dan lobus posterior. Yang paling sering membesar mengalami pembuntuan adalah lobus yang posterior, ya. Yang ini adalah ostium uretra internum, OUI, ya. Ini OUE, ya. Ini adalah uretra pars prostatica, ini adalah uretra pars membranaceae, hanya satu garis ini saja. Ini adalah uretra pars spongiosa. Ini prostat, ya. Prostat, terus kemudian ini rektum, ya. Rektum anus, ya. Sphincternya di mana? Sphincter apa? Yang eksternal, internal, enggak. Sphincter apa? Eksternal, internal, uretra. Uretra, yuk ketok tadi. Buka mungkin metu, ya. Mikrologi. Kecuali no ono. Isto. Tadi, tapi di dimis ya itu. Yang tertutup, yang abu-abu ini apa? Coklatnya apa? Coklatnya masih lapisan Tapi di dimis ya? fascia spermatica externa.
Eksternal sih, eksternal ini. Ini karena externus. Ini musculus remaster. Baru bawahnya ini. Jadi di bawahnya ini, yang atasnya ini baru fascia. Kalau ini ada tutupnya, fascia spermatica interna. Ya, baru plexus pampiniformis. Ya. Nah ini apa nih? Epididymis. Epididymis ada kaput, ada corpus, ada cauda. Ya. Kalau ini baru testis. Ya. Terus Nanti kalau ujian perlu disebutin kaput cauda corpusnya nggak? nggak usah epididymis. Itu. Kecuali di situ ya nanti kadaver ada. Oh, memang. Kecuali kadaver ada. Ya. Dokter berarti yang internusnya dia cabangnya transversus abdominis ya? Betul. Ke kadaver deh. Saya tak cari. Ini prostat ya, ini loh. Oh, Ini lebih keras. Ini prostat ya. Ini keras. vesika urinaria deh, ya. tipis ya. Ini vesika urinaria. Kenapa kok tipis? Kenapa kok kecil? Karena dia pada waktu meninggal kosong. Kosong. Kalau dia waktu meninggal dia penuh, dia kembang. Oh, nggak balik ya kalau udah Nggak meninggal? balik. Kalau nggak balik, nggak bisa kembali. Isinya, Kemih. endokemenya. Ternyata ini ngomong juga ini. Dari kafe. Ada nih ada. Ini cewek. Hemoroid. Oh, eksternal. Hemoroid eksternal. Hemoroid ini. Ya, ini laki-laki. Ini hemoroid. Kayak kasih grup. Iya. Ini gede ini. Ini kalau ini hidup grade 3 ini. Ini grade 3. Oh wow. Potong. Oke, kita ini dulu. Ya. Pertanyaan. Oh, elastis banget ya. Ini vesika urinaria. Ya. Ini adalah urakus, ligamen. Kalau lanjut jadi urakus. Ya, ligamentum yang mediana, ya. Nah, ini vesika urinaria. Yang ini kan ada bentukan yang nggak ada rugenya ini loh, kayak gini. Oh, iya. Ini adalah trigonum leotadi, trigonum vesicalis liautadi, trigonum vesicalis liautadi, ya. Terus ini adalah prostat, ya. Prostat itu ada 5 lobus. Ini yang lobus anterior yang di sini, ini tengah anterior, ini lateral. Terus medialnya yang di tengah, ini yang posterior, ya. Medial di tengah, ini posterior. Nah ini adalah gland penis, ya. Orificium uretra externum. Ini adalah frenulum penis, ya. Ini kolum penis. Ini 2 corpora cavernosa, 1 corpora spongiosa, ya. Yang ini adalah corpora spongiosa, ya. Ini adalah corpora spongiosa, ya. Oke. Nah, ini adalah rectum anus. Sudah, ini aja. Terus yang ini. Nah, ini sama. 2 corpora cavernosa, 1 corpora spongiosa. Kalau nanti ada lubangnya di sini, berarti uretra pas spongiosa, ya. Kalau ada lubang kayak kayak lalat itu, motor yang lalat itu. Ini uretra pas spongiosa, ya. Ini gland penis, ya. Ini OUE, orificium uretra externum. Ini adalah kolumnya, yang ini adalah frenulum, ya. Frenulum ini sudah sunat karena prepusiumnya nggak ada, ya. Iya. Terus ini nggak ada deh. Mau cari tes sama nggak tes? Tapi ini prostatnya normal semua ya, Dok ya? Biasanya kalau orang dewasa kan bukan enggak. Bukan ini. Oh, ini rectum. Ini saya hilang. Tes kok hilang ya? Ini dok, coba ini dok. Iya sih. Ini skrotum ya deh. Pola pisahnya tok. Iya. Ini pasti. Kakak ini gland penis. Ini gland penis karena ini adalah corpora spongiosa. Ini gland penis, ya. Ini 2 corpora cavernosa, 1 corpora spongiosa. Ini gland penis deh. Ini corpora spongiosa. Jadi corpora spongiosa nanti berakhir di gland penis. Ini gland penis, ya. Saya toko kalau tes. Saya kompres deh. Dia punya mana? Nah, bro. Tes susu. Mana? Buduk. Nah. Buduk itu rectum. Ini rectum ini. Kan ya.
itu anus loh, kanan. Oh, kanan. Kanan loh, hilang. Hilang, kanan dicoboki. Ini enggak ada ya. Minum nggak sih? Jadi, Hilang. ada sisi ini. Hilang. Ya, sebetulnya yang tengah itu adalah pelvis renalis. Tapi karena dia posisi paling panjang, dia di belakang. Jadi seolah-olah dia paling belakang. Tapi sebetulnya arteri pelvis renalis baru vena. Justru venanya paling posterior. Ya. Karena ini letaknya ini paling bawah di panjang, berarti dia seolah-olah paling belakang. Ya. Jadi arteri pelvis renalis baru vena. Oke? Nah, guys ya, ginjal di atasnya ada glandula suprarenalis. Kalau di atasnya ada glandula renalis ya pasti di ginjal kiri. Oke? Ya kalau ini kan di sini kan ininya di sini kan pasti kiri. Kalau ini di sini dan di sini kan pasti kanan. Oke ya? Oke. Ginjal bagiannya saya cerita pelvisnya dulu ya. Pelvisnya dulu. Jadi kalau dia turun pelvis ureter kalau melebar ini namanya adalah hilus renalis. Hilus adalah tempat keluar struktur masuk yang ke dalam ginjal. Ya, berarti ini hilus renalis. Hilus renalis itu dimasuki oleh arteri, vena, pelvis dan limfonudi renalis. Saya ulangi, arteri berarti vasa ya atau van. Enggak ada nefus di sini. Vasa, vena, arteri, pelvis renalis ditambah satu selalu ada itu limfonudi pasti ada ya. Nah, saya cerita pelvisnya dulu. Kalau ini turun, ureter turun menjadi ureter. Kalau dia ke atas melebar, namanya pelvis renalis. Oke? Pelvis renalis akan pecah menjadi 2 sampai 3 kaliks mayor. Ya. Jadi ini mana? Ini adalah kaliks mayor. Ini kaliks mayor, kan lebar. 1, 2, 3. 2 sampai 3 kaliks mayor. Kaliks mayor akan pecah menjadi 2 sampai 3 kaliks minor. Jadi pelvis renalis, kaliks mayor, kaliks minor. Oke? Kaliks minor nanti kan 2, 1, 2, 3. Kaliks minor akan berhenti ujungnya pada papilla renalis. Jadi ini papilla renalis. Oke? Papilla renalis. Nah, ginjal dibagi jadi 2, bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks itu yang ini, nggak ada apa-apa, bersih. Bagian medula yang abu-abu. Oke, di medula ginjal itu ada namanya piramid renalis. Jadi ini piramid. Kayak piala itu ya, piramid. Piramid dibagi menjadi beberapa bagian. 1, papilla renalis, kedua basis piramid. Antara piramid 1 dengan piramid 2 namanya kolumna renalis. Jadi ini kolum. Oke? Nah, sudah jelas? Oke. Nah, ini yang tadi pelvis ya. Sekarang arteri dulu. Arterinya adalah arteri